Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Auliatun Nisa. Saya berasal dari kelas 10 MIA 1. Saya akan menjelaskan tentang cara merakit sebuah komputer. 1. Pasang jumper mainboard. Jumper merupakan komponen kecil yang diletakkan pada mainboard sebagai pengatur CPU dan tegangan yang masuk ke dalam mainboard. Pengaturan jumper yang salah bisa berakibat rusaknya prosesor. Jadi berhati-hatilah saat memasang jumper ini dengan memastikan Anda memasangnya dengan benar. 2. Pasang prosesor. Pemasangan prosesor pada mainboard akan lebih mudah untuk dilakukan apabila mainboard belum terpasang pada casing. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memasang prosesor yaitu menentukan terlebih dahulu posisi satu pin. Biasanya terdapat tanda pada prosesor pada setiap ujungnya. Masukkan prosesor tersebut sesuai dengan arah pin. Angkat tuas pengunci dalam posisi tegak dan terbuka, kemudian pasang prosesor pada soket prosesor yang ada pada mainboard. Setelah prosesor terpasang pada mainboard, maka kembalikan tuas pengunci ke arah bawah untuk menutup prosesor. 3. Pasang heatsink atau kipas prosesor. Prosesor memiliki suhu yang panas pada saat komputer dalam kondisi menyala. Oleh karenanya, diperlukan kipas untuk mengurangi hawa panasnya. Heatsink adalah kipas yang dipasang tepat di atas prosesor. Untuk memasangnya cukup mudah. Hanya tinggal memasukkan kaki-kakinya saja ke dalam mainboard dan dikencangkan. Heatsink dibekali sebuah konektor yang disambungkan pada mainboard sebagai dayanya. 4. Pasang memori. Umumnya, memori yang digunakan pada saat ini adalah berjenis RAM atau DDR2 dan DDR3. Pastikan terlebih dahulu jika soket memori pada mainboard Anda adalah tipe soket dengan jenis ini agar sesuai. Cara pasang memori cukup mudah, yaitu dengan menyesuaikan cekungan yang ada pada memori dengan slot pada mainboard. 5. Pasang mainboard pada casing. Langkah selanjutnya adalah memasang mainboard pada casing. Cara memasang mainboard pada casing adalah dengan cara menentukan dudukan atau mounting mainboard pada casing. Jika dudukan telah dipasang, maka Anda memerlukan beberapa perkakas seperti obeng untuk mengencangkannya sekrupnya. Atur letak posisi I atau O dengan benar. Hati-hati dan pelan-pelan saat memasangnya supaya mainboard tidak rusak ataupun patah. 6. Pasang VGA card. Cara pasang VGA card pada dasarnya hampir sama dengan cara memasang memori, yaitu dengan menyesuaikan cekungan slot yang ada pada mainboard. Penempatan VGA card pada mainboard bisa Anda lihat pada tabel mainboard manual diagram instruction yang menunjukkan AGP slot. 7. Pasang power supply atau catu daya. Power supply terletak di bagian pojok atas di bagian belakang casing. Cara memasangnya cukup mudah, yaitu dengan menempatkannya pada tempat atau base power supply yang sudah disediakan, kemudian mengencangkan baut-bautnya dengan obeng. Jangan sampai goyang dan pastikan tidak dengan posisi terbalik atau upside down. 8. Pasang kabel-kabel motherboard. Sambungkan semua kabel-kabel yang tersedia pada power supply ke mainboard untuk memberikan daya. Gambar di bawah dan tingkatkan kabel untuk HDD dan ODD. 9. Pasang ODD atau Optical Device Drive seperti DVD dan HDD atau hard disk drive. Setelah kabel-kabel power supply terpasang pada mainboard, langkah selanjutnya adalah memasang hard drive pada casing. Sesuaikan masing-masing hard drive sesuai dengan ruangan drive pada casing. Biasanya untuk DVD diletakkan pada casing bagian atas depan, sedangkan HDD terdapat base tersendiri. Buka penutup base drive pada casing dan kemudian pasang dan kencangkan baut-bautnya. Jika hard drive terpasang sempurna, kemudian colokkan kabel dari power supply ke masing-masing hard drive seperti gambar di atas. 10. Finishing atau penyelesaian. Nah, setelah semua kabel dan konektor telah tersambung, begitu pula dengan mainboard pada casing, kini saatnya melakukan finishing dengan mengecek seluruh fungsi dari komponen-komponen yang telah dirakit menjadi sebuah komputer PC. Langkah-langkah pengecekan yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut. A. Pasang penutup casing dengan sempurna menggunakan perkakas obeng. B. Pasang kabel port VGA ke monitor dan colokkan kabel power monitornya. C. Colokkan kabel power CPU ke soket atau saklar listrik dan nyalakan.
Dan yang terakhir, 11. Tes PC. Saat monitor dan PC dinyalakan, jika tak ada masalah, maka selanjutnya PC akan masuk pada mode pause dan Anda tinggal melakukan pengaturan setting BIOS. Permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahan pemasangan kabel, pemasangan komponen yang tidak pas, dan lain sebagainya. Biasanya kesalahan tersebut akan langsung terdeteksi dan PC akan mengeluarkan tanda berupa bunyi bip dengan nada yang beratur. Periksa kembali pemasangan kabel dan cek posisi komponen-komponennya. Jika unit sudah berjalan dengan normal, selanjutnya adalah setting BIOS dan install operating system. Jangan lupa untuk menyiapkan CD instalasi aplikasi dan driver dari komponen-komponen tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.